Oke guys, selamat siang, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di siang hari ini guys, kita ketemu lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan membahas terkait 12 zodiak, mulai dari pekerjaannya, keuangannya, bahkan asmaranya gitu guys. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya bahas di siang hari ini guys, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya agar next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi dan membuat videonya terhadap teman-teman gitu. Nah, di siang hari ini saya akan membahas atau mengambil sebuah tema, apakah dengan kehadiran seseorang atau dengan perbuatan seseorang terhadap kamu, dia akan terkena karma, atau justru kebalikannya, akan merasakan kebahagiaan atau keuangannya akan membaik. Saya akan mengambil tema tersebut. Oke, kita mulai saja guys. Nah, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu ini akan menggambarkan posisi atau keadaan seseorang yang telah menyakitin kamu, apakah dia terkena karma atau tidak gitu. Nah, beberapa kartu yang akan saya ambil bersifat general dan terkadang bisa resonate ataupun tidak resonate, tergantung bagaimana teman-teman menyikapin dari kartu yang akan saya buka ini. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait kartu yang akan saya buka, dua kartu ini mencerminkan bagaimana keadaan kamu di masa lalu. Tiga kartu ini mencerminkan bagaimana keadaan kamu untuk sekarang dan keadaan si dia waktu sekarang. Nah, satu kartu ini mencerminkan bagaimana keadaan dia ke depannya. Apakah dia akan merasakan sebuah hukuman atau karma, atau dia merasakan sebuah penyakit terhadap dirinya yang telah menyakitin perasaan kamu atau meninggalkan kamu gitu. Nah, kita mulai saja bagi kamu yang sedang merasakan perasaan yang sakit gitu. Sebelum saya membuka kartu ini kepada teman-teman dan memberikan informasinya, saya di sini sekedar mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melakukan readingan secara pribadi terhadap saya, di kolom deskripsi saya sudah mencantumkan nomor WA pribadi saya gitu. Nah, kita mulai saja. Kartu pertama, di mana dua kartu ini mencerminkan keadaan dia di masa lalu. Ketika menyakitin kamu, bagaimana posisi dan perasaan dia? Apakah dia merasa senang atau bahagia gitu. Nah, kartu pertama, di masa lalu, ketika dia ingin meninggalkan kamu, dia merasa lepas, dia merasa senang, dia merasa bahagia terhadap apa yang dia lakukan terhadap kamu gitu. Tetapi posisinya kamu di sini, ketika menjalin hubungan terhadap dia di masa lalu, kamu merasa kehidupan kamu pun bahagia gitu. Sama-sama bahagia di masa lalu. Dia bahagia, kamu pun bahagia, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu pemikiran dan satu ekspektasi gitu. Di masa lalu, kehidupan di masa lalu ketika menjalin hubungan terhadap kamu. Nah, akan tetapi kartu di bawah setelah ini apa yang akan terjadi gitu. Iya, di masa lalu kehidupan kamu dengan kehidupan dia sama-sama satu tujuan, sama-sama ingin bahagia gitu.
di mana apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat itu sama-sama menghasilkan pundi-pundi rupiah dan menghasilkan sebuah hal yang sama-sama saling dimengerti gitu. Itu kehidupan di masa lalu ketika kalian menjalani hubungan bersama. Tetapi bagaimana kondisinya sekarang untuk kehidupan sekarang gitu? Apakah kehidupan sekarang mencerminkan kebahagiaan atau memberikan kalian pundi-pundi rupiah gitu? Nah, berikutnya untuk masa sekarang, kalian memang di masa lalu sama-sama melengkapi, sama-sama bahagia. Tetapi dengan kondisi sekarang, ada salah satu di antara kalian merasa dihianatin atau merasa ada yang ditipu. Ada pedang ini. Saya tidak tahu apakah pasangan kamu yang berbuat kotor atau kamu yang berbuat kotor. Yang pastinya ada pedang yang menggambarkan permasalahan antara kamu dengan dia untuk kehidupan sekarang. Gitu. Nah, berikutnya, iya, di satu sisi ada pedang, di mana pedang ini menyimpulkan permasalahan yang kalian hadapi untuk kondisi sekarang. Di mana kondisi sekarang itu kalian memilih antara hitam dan putih atau ingin melanjutkan kehidupan yang baru. Saya tidak mengerti ini. Ada kartu hitam dan putih. Ingin dibimbing atau memberikan bimbingan. Dahulu memang perasaan kalian sama-sama bahagia, tapi untuk sekarang kondisinya yang satu merasa tidak bahagia, yang satu merasa ingin mengkhianatin gitu. Bisa saja posisi ini, pedang ini menggambarkan aspek pekerjaan atau aspek asmara kamu. Aspek asmara kamu di sini itu akan mengalami masalah pedang. Ada pedang yang akan memunculkan permasalahan yang sangat besar terhadap kamu, di mana permasalahan ini harus memilih antara hitam dan putih dan membutuhkan bimbingan dari orang lain. Gitu. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi di kehidupan sekarang? Iya. As of Pentacles. Di mana kartu ini menyimpulkan antara kamu dan si dia sebenarnya ingin mempertahankan, sebenarnya tidak mau lepas, tetapi kondisinya yang membuat kalian harus memulai suatu kehidupan yang baru. Bisa saja si A melakukan permasalahan dan si B tidak bisa terima gitu. Dan si A ini menurut saya dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kamu gitu. Tetapi kamu posisinya ingin mempertahankan dia. Gitu. Kamu telah dihianatin dari belakang ini. Di mana pengkhianatan itu dilakukan atas dasar sama-sama sudah tidak ada kepercayaan gitu. Nah, 3 kartu ini melambangkan atau menyimpulkan keadaan kamu untuk sekarang, di mana ada kartu pedang, di mana ada kartu harus memilih antara hitam dan putih, dan yang berikutnya ingin memulai kehidupan yang baru. Karena kamu merasa antara kamu dan dia sudah tidak bisa ada lagi yang harus dipertahankan. Memang kehidupan di masa lalu kalian saling melengkapi, saling membutuhkan, saling memberikan kebahagiaan, tetapi kehidupan sekarang hal itu tidak akan mungkin terjadi lagi karena muncul kartu pedang. Permasalahan, kamu diserang atau kamu yang menyerang dia? Saya tidak mengerti. Nah, satu kartu ini akan menggambarkan bagaimana kehidupan ke depannya. Apakah kehidupan sekarang bisa diperbaiki atas munculnya permasalahan atau tidak? Nah, kartu ini
Untuk kedepannya, hubungan asmara kamu terhadap dia, apakah terkena karma atau tidak, kemungkinan besar kehidupan dia ke depannya, dia akan menerima suatu masalah gitu. Dia akan dihadapkan dalam permasalahan yang besar. Ada kartu pedang, King of Pentacles, King of Swords. Dia sedang bersiap-siap ini untuk memulai peperangan. Tetapi saya tidak tahu apakah kamu yang akan memulai suatu masalah atau dia. Yang pastinya untuk si dia yang telah menyakitin kamu dan meninggalkan kamu secara tidak jelas, dia sedang bersiap-siap menghadapi peperangan atau masalah. Ada pedang yang dia pegang, di mana pedang ini bertujuan, pemikiran dia sedang kacau, pemikiran dia sedang tidak karu-karuan. King of Swords, menyerang atau diserang gitu. Nah, saya akan memberikan penambahan 4 kartu terhadap kamu. Apakah orang lama kamu akan terkena karma atau tidak? Iya, pedang dan pedang. Dia akan bersiap-siap. Ada seseorang yang akan menyerang dia, sesama, bisa saja dari segi aspek pekerjaannya. Dia keras dan orang itu pun keras. Dia akan menerima ini. Siapa tahu ketika dia meninggalkan kamu, dia mendapatkan seseorang yang benar-benar berkeras kepala terhadap dia. Atau mungkin dengan kepergian dia dan kamu melepaskan dia, siapa tahu kamu yang ingin berperang atau mendapatkan orang yang keras terhadap kamu, saya tidak tahu. Yang pastinya antara pedang dan pedang gitu. Nah, berikutnya, wow, untuk kedepannya, bagi kamu yang perasaan kamu disakitin atau kamu ditinggalin, kamu akan mengalami pembaruan. Kamu akan menerima pembaruan. Hati kamu akan tenang gitu. Dengan kabar, di mana kabar yang telah menyakitin kamu, dia akan mendapatkan sesuatu hal gitu. Di mana sesuatu hal itu membuat pemikiran dia sangat kacau. Posisinya untuk dia dan posisi kamu untuk kedepannya, kamu akan mengalami pembaruan dari segi asmara, dari segi pekerjaan, bahkan keuangan kamu. Ada pundi-pundi koin di sini. Nah, berikutnya, dengan masalah kehidupan kamu sekarang, kamu kedepannya bisa bertindak dan memikirkan lebih tegas, lebih matang untuk memilih seseorang yang layak untuk kamu, yang memberikan kamu kebahagiaan sempurna. Gitu. Kamu sudah terlalu banyak belajar dari kesalahan-kesalahan ketika kamu menjalani hubungan terhadap orang itu. Gitu. Nah, kartu terakhir ini bagaimana keadaan kamu untuk kedepannya? Apakah keadaan kamu sangat bahagia atau sebaliknya keadaan si dia yang bahagia gitu? Nah, kartu berikutnya, wow, muncul kartu pedang masalah. Saya tidak tahu ini. Yang pastinya orang yang telah meninggalkan kamu, dia akan dirundung masalah gitu. Dia akan dihadapkan dengan sebuah masalah, atau mungkin siapa tahu kedepannya kamu yang akan dihadapkan masalah gitu. Kamu di sini perlu waspada, ataupun si dia akan mendapatkan apa yang sesuai yang dia perlakukan terhadap kamu. Tetapi kamu pun akan mendapatkan satu momen atau satu titik di mana titik itu menimbulkan masalah. Kamu sudah terlalu banyak belajar dari permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi sebelum-sebelumnya gitu. Masalah yang akan kamu dapat itu
permasalahan yang sangat kecil, di mana permasalahan yang kecil itu kamu bisa lebih belajar untuk memperbaikinya dan kamu tidak akan mau lagi mengulang kesalahan seperti yang dulu gitu. Ada dua kesimpulan yang ingin saya berikan terhadap kamu. Kartu pertama, untuk kehidupan kamu sekarang, posisinya kamu harus merilekskan pikiran kamu gitu. Kamu harus membuang pikiran-pikiran kotor yang dahulu. Dan kesimpulan kedua, untuk kehidupan si dia saat ini, dia itu sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar gitu. Kamu jangan mengira bahwasannya kehidupan dia sekarang dia bahagia. Tidak. Dia sekarang memilih antara hitam dan putih atas permasalahan yang dia timbulkan. Dia merasa ketika dia meninggalkan kamu, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu yang mengendalikan ketika bersama dengan dia gitu. Ibaratnya kamu adalah pengantar rezeki dia. Ketika pisah terhadap kamu, banyak masalah yang muncul gitu. Oke, sekian dulu informasi yang saya berikan. Salam kartu tarot, salam zodiak.